kue Caren yang lo mau kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kue Caren semuanya. Selamat tahun baru semuanya. Udah lewat 2 minggu aja nih tahun 2021. Meski saat ini pandemi COVID-19 masih melanda, kue Caren semua pastinya sudah memiliki banyak resolusi di tahun 2021. Benar nggak kue Caren? Atau jangan-jangan ada yang nggak buat resolusi nih? Karena pesimis dan berpikir kalau 2021 sama aja nih sama 2020 atau bahkan lebih buruk lagi. Adanya resolusi atau tidak erat kaitannya dengan satu kata, yaitu harapan. Harapan adalah keinginan akan adanya perubahan yang lebih baik. Setiap orang pasti punya harapan, baik itu harapan besar maupun harapan kecil. Menyambut tahun 2021, tentunya kue Caren sudah bersiap dengan segudang harapan. Mulai dari harapan roda ekonomi berputar kembali seperti semula, uang belanja mama yang kembali normal, keluarga yang semakin harmonis, diberikan kesehatan yang baik, anak lebih mudah dikasih tahu, atau mungkin yang masih young man dan young lady ini punya harapan studinya lebih baik, skripsinya lancar, dapat jodoh, hingga diberikan kesuksesan dalam karir. Setiap harapan ini muncul dalam hati kue Caren semua. Bisa jadi karena di tahun sebelumnya ada target-target yang belum tercapai, atau bisa juga muncul sebagai bentuk keinginan perubahan diri menjadi lebih baik di masa depan. Karena pada dasarnya semua orang pasti ingin memiliki kehidupan yang berhasil dan menjadi bahagia karenanya. Tidak ada satupun yang menginginkan kegagalan dalam hidupnya dan menderita karenanya. Benar nggak kue Caren? Tetapi mengalami kegagalan tidak selalu buruk dan membuat kita menderita loh kue Caren. Tapi jangan berlarut-larut dalam kondisi tersebut. Jadikan kegagalan tersebut sebagai pengalaman yang berharga agar terjadi perubahan atau titik balik dalam hidup kita. Jadikan ini sebuah kebangkitan untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya. Umpamanya nih, kita mau mengambil buah mangga yang sudah matang di pohon, bergelantungan. Tapi posisinya masih terlalu tinggi dari jangkauan kita. Jadi kita harus lompat dong. Coba kue Caren kalau mau lompat tinggi gimana posisinya? Apakah dengan posisi tegak berdiri kita bisa lompat dengan maksimal? Enggak kan? Kita harus ambil ancang-ancang dulu dan biasanya sampai jongkok tuh, biar dapat daya lompat yang maksimal. Saat posisi kita jongkok, posisi kita jauh lebih rendah dari posisi berdiri awal kita kan kue Caren. Nah, kegagalan bisa jadi adalah posisi jongkok kita untuk melompat lebih tinggi kue Caren. Tapi kok bilangnya bisa jadi ya? Ya itu kembali lagi apakah kita masih menyimpan harapan kue Caren. Bila ada, berarti kita memiliki kemungkinan nih untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau begitu, gimana membuat harapan kita menjadi nyata ya? Yang pertama, ketahui dulu latar belakang harapan kamu. Bisa jadi selama ini yang mendorong harapan kita kurang tepat. Misalnya nih, di tahun 2021 saya ingin kurus. Tapi latar belakangnya karena malu, insecure dengan fisik saya. Harapannya sih nggak salah bisa kurus. Tapi latar belakangnya nih yang kurang tepat. Akan lebih positif bila latar belakang tersebut untuk kesehatan atau kebugaran tubuh. Yang kedua, stir of hope. Buat langkah-langkah kecil perubahan kue Caren. Misalnya tadi, mau kurus untuk kesehatan. Kita susun dulu rencana-rencana dan step-step yang kecil saja. Misalnya, setiap pagi ada jogging 15 menit. Kurangi sedikit nasi putih dari porsi kita biasanya. Dan sebagainya. Tidak perlu yang ekstrim kue Caren, misalnya nggak makan. Terus olahraganya langsung 2 jam. Tapi olahraganya cuma seminggu sekali aja. Jangan seperti itu ya kue Caren.
Itu seperti naik tangga sekaligus langsung 3 trap. Kita akan jadi lebih mudah capek. Kita lakukan saja seperti naik tangga biasa. Trap demi trap kita tapaki. Yang ketiga, kita monitor perkembangannya. Contohnya masih yang tadi, seputar kurusin badan. Seminggu sekali misalnya kita cek timbangan kita. Kalau misalnya ada penurunan, kita akan lebih termotivasi. Tapi kalau misalnya belum turun atau malah naik, kita segera evaluasi. Mungkin aja timbangannya sih yang rusak. Hehe, mengharapkan. Itu dia tips merealisasikan harapan kita. Kalau bicara harapan, biasanya selalu diikuti dengan percaya dan perubahan ya. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih dekat dengan tujuan kita. Bapak Jonas Salk, penemu vaksin polio pernah berkata, "There is a hope in dreams, imagination, and in the courage of those who wish to make those dreams a reality." Ketika kita percaya hari esok akan lebih baik, tentu membawa harapan akan adanya perubahan yang lebih baik. Bisa juga kita yang penuh harap, tentu jadi yakin dan percaya datangnya esok hari yang cerah. Jadi hubungan mereka ini hubungan baik Kue Charen. Saling berkaitan, satu paket deh. Kalau kita analogikan mobil misalnya. Perubahan itu adalah sebuah mesin diesel. Harapan kita adalah starternya, dan percaya adalah bahan bakarnya. Mesin diesel harus sering dinyalakan loh, dipanasin. Nah, kalau gak ada bahan bakar, mau di starter berapa kali pun gak akan bisa nyala mesinnya. Terus kalau misalnya starternya nih gak bisa, akinya soak misalnya. Bahan bakar udah diisi full pun, dia gak akan menyala. Kalau starternya oke, bahan bakarnya oke, mesinnya nyala juga. Mobil itu akan membawa kita kemana saja sesuai dengan tujuan kita. Satu yang perlu digarisbawahi Kue Charen, semua tetap butuh usaha. Starter tentu butuh usaha, yang muter kunci lah, ya engkol lah. Aki juga harus dijaga terus kondisinya. Baru enak starter otomatis, nggak engkol Kue Charen. Terus isi bahan bakarnya butuh usaha juga kan? Jangan sampai nih bahan bakarnya habis hingga tetes terakhir, kita baru sibuk cari-cari tempat isinya. Butuh usaha lebih besar. Nah, mesin tentunya juga harus kita perhatikan. Kita rajin cek kondisinya. Jangan sampai tanpa sadar mesinnya soak. Tentu perlu kita perhatikan komponen-komponen kecil juga. Karena itu yang membentuk bodi mesin. Jadi semuanya butuh usaha. Begitulah Kue Charen, memupuk harapan tidak bisa sekali instan atau otomatis muncul. Banyak faktor yang mempengaruhi timbul dan tenggelamnya sebuah harapan. Lalu kepercayaan lebih-lebih. Harus terus-menerus di-charge ya Kue Charen. Ya persis seperti bahan bakar tadi. Dengan adanya percaya dan harapan, mesin semangat perubahan kita menyala dan menggerakkan seluruh jiwa raga kita untuk mengupgrade diri. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan kita membina loh Kue Charen. Harapan kita apa? Ya tentu bisa sukses dan bahagia dalam membina hingga kembali ke rumah laumu. Kita percaya dan mengimani apa? Kepada kuasa kasih laumu, sumpah agung dari Buddha Maitreya dan ikrar secun semu. Lalu perubahannya apa nih? Dari diri kita yang tersesat menjadi diri kita yang sejati, yang memancarkan kasih dan keindahan. Dan sama seperti mobil tadi Kue Charen, bahan bakar jangan sampai habis. Iman kita jangan dibiarin kosong, isi terus dengan bersujud dan kevihara. Akinya juga jangan sampai soak nih Kue Charen. Harapan kita jangan sampai kering kerontang. Sirami dengan dharma kebenaran Tuhan. Dan mesin harus diperhatikan.
Perubahan diri kita sudah benar seperti yang Laumu dan Buddha Maitreya inginkan belum? Dengan paket ini, mobil kita dalam keadaan prima dan bisa membawa kita sampai pada tujuan. Kue Sharon yang Laumu kasihi, 2020 sudah berlalu. Segala harapan yang kita susun di awal 2020 bisa jadi tidak ada satupun yang terrealisasi. Kecewa sudah banyak kali, sedih sudah pasti. Memang ketika kita mengharapkan sesuatu lalu tidak tercapai, kita akan kecewa. Tapi gimana nih, semisalnya kita yang membuat orang lain kecewa. Kita boleh kecewa dan sedih ketika kita dikecewakan. Tapi ketika kita yang mengecewakan, bagaimana? Apakah kita akan banyak alasan? Kita menyalahkan orang lain, kita menuntut orang lain lah yang harusnya memaklumi kita, memaafkan kita, atau bahkan yang lebih parahnya lagi Kue Sharon, kita lebih marah nih dengan yang dikecewakan. Kue Sharon, selama ini bisa jadi, mungkin kita semua ini adalah pemberi harapan palsu, atau bahasa gaulnya PHP. Kita berkali-kali memberi janji dan harapan, tapi seringnya banyak kali mengecewakan. Masa sih? Nih, kita semua sudah memohon jalan ketuhanan. Kita menerima berkat dan menegakkan ikrar. Seberapa banyak kita sudah menggenapi ikrar, janji kita kepada Laumu? Seberapa sering kita melewatkan kesempatan beramal dan berkarya? Berapa lama kita buang-buang waktu kita di dunia untuk malas-malasan, atau untuk melakukan kegiatan yang kurang berguna? Laumu dan Buddha Maitreya menaruh harapan besar kepada kita, terlebih yang sudah menerima jalan ketuhanan. Agar dalam kesempatan emas berlian sekarang ini, kehidupan kita bisa penuh makna, sukses, dan bahagia menjadi manusia yang seutuhnya. Laumu tentu penuh harap kita bisa pulang, sampai di depan rumah Laumu. Gambarannya seperti mamah kita lah, yang ketika hari raya sangat berharap semua anaknya pulang ke rumah berkumpul. Laumu Mama menaruh harapan yang besar kepada kita semua Kue Sharon. Nafas kehidupan kita sekarang ini bukti bahwa Laumu Mama terus berharap kepada kita. Laumu masih terus percaya bahwa anak-anaknya bisa berubah dan mengingat asal kita yang sejati. Melalui kehidupan kita inilah, kita punya kesempatan untuk berubah menjadi diri kita yang sesungguhnya. Laumu tidak pernah putus harapan dan kepercayaan kepada diri kita sejak puluhan ribu tahun kehidupan. Sampai-sampai Laumu mengutus Buddha Maitreya untuk membantu kita melalui jalan kembali pulang. Tapi, kita yang dipercaya dan diharapkan ini, apakah kita sudah cukup berusaha sepenuh hati menjawab harapan terbesar Laumu Mama? Kue Sharon yang Laumu kasihi, semoga di tahun 2021 ini apa yang menjadi harapan Kue Sharon bisa terrealisasi ya. Dan yang paling penting, kita semua bisa merealisasikan harapan Laumu Mama. Kita bukanlah PHP Laumu dan Buddha Maitreya Kue Sharon. Yuk kita lebih perhatikan bahan bakar kita, starter kita, dan mesin diesel kita. Kita song-song semangat dan rencana baru. Yakinkan diri Kue Sharon semua, tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan kita bersama. Kue Sharon, let's change together for a world full of hope. Laumu Tse Pei Milevot Tse Pei memberkati Kue Sharon semua dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Sharon dan keluarga. Sampai jumpa dalam podcast Change Together selanjutnya. Bye-bye.